Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan alladzina. Oh, kan selalu diulang kan ya? Ini udah berapa kali kita menemukan alladzina. Dari surat Al-Fatihah ke surat Al-Baqarah ini udah ada alladzina kan ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna, beriman ya. Untuk lebih lengkapnya mereka beriman bi dengan ma. Bahwa payangkan ya. Ya ini kan, kalau ini bismi, kalau ini bilgo, kalau ini bima. Dengan apa yang. Pokoknya setiap ketemu ma itu artinya apa? Apa yang. Ka mu. Iya ka hanya kepa. Nah, begitu juga setiap ketemu kadi yang seperti ini modelnya di akhir kata, di akhir kalimat itu artinya kamu. Wa dan ma. Apa yang. Jadi artinya ma itu apa? Apa yang. Tapi jangan lama-lama nyebutkan apa yangnya. Takut ada orang kesinggung kan ya. Apa yang, nah gitu kan. Apa yang, langsung kan ya. Ma, wa, dan ma, apa yang min. Dari. Kalau di sini mim, ma. Ya, ini terpisah. Min dari ka, mu, wa, bi, al akhirati, akhirat. Antara lafad dengan artinya sama. Akhirat ya akhir, hum, mereka. Pokoknya setiap ketemu hum, him itu mereka. Mau him, mau hum itu artinya sama. Mereka. Ya, sekarang yang merah. Unzila diturunkan. Unzila diturunkan. Unzila apa artinya? Diturunkan. Diturunkan. Berarti ini namanya bentuk kata kerja pasif ya. Karena diturunkan ilai kepada. Ilai kepada. Ilai. Apa artinya? Unzila. Diturunkan ilai. Kepada kobeli sebelum. Kobeli sebelum. Kobeli. Apa artinya? Jadi artinya kobli bahasa Arabnya sebelum ya, makanya ada sholat qobliyah kan ya, sholat sebelum sholat fardu kan ya, itu maksudnya kan ya. Qobli sebelum yukinuna mereka yakin. Yukinuna mereka yakin. Yukinuna apa artinya? Mereka yakin unzila. Diturunkan ilai. Kepada qobli. Sebelum yukinuna mereka. Yakin atau meyakini qobli. Sebelum unzila. Ilai. Kepada yukinuna mereka. Yakin atau meyakini qobli ilai unzila yukinuna mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepada kamu
dan apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum kamu dan bi dengan al-akhirati akhirat mereka yuqinuna mereka yakin atau mereka meyakini alladzina yu'minuna bi ma unzila ilaika kepadamu ma unzila min qablika sebelummu atau sebelum kamu bi al-akhirati yuqinuna mereka meyakini. Kita baca sekarang Pak. Dan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu dan dengan akhirat mereka meyakini. Kita ulang. Dan dengan apa yang kepadamu dan dari sebelummu dan mereka meyakini. Orang-orang yang dan dari apa yang kami merizkikan mereka mengim dan orang-orang yang beriman apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu dan dengan akhirat mereka yakin. Capek Pak ya? Tapi capeknya kita insya Allah sehat Pak. Ya, gila kan ini mengeluarkan tenaga kan ya? Itu. Makanya kita belajar ini banyak manfaatnya. Pertama, sudah jelas pahalanya dapat. Pahala baca Al-Qur'annya. Yang kedua, ilmunya juga dapat. Yang ketiga itu sehatnya dapat. Ya. Yang keempat itu kita disukai oleh Allah. Ada capek-capek itu yang Allah suka. Pertama, capeknya orang beribadah. Makanya kalau kita itu beribadah jangan merasa lelah. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai satu ibadah kata Allah, lanjutkan lagi ibadah yang berikutnya. Yang kedua itu capeknya orang yang sedang mencari ilmu. Seperti kita ini kan ya. Nah, kalau kami Pak yang mengajarkan ilmu juga dapat kan ya. Masa Bapak saja yang dapat kan ya? Tentunya kami juga kan ya. Yang ketiga itu capeknya seorang suami yang mencari nafkah buat keluarga. Itu capek-capek yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak ya, mudah-mudahan saja Allah betul-betul meridhoi kan ya. Apa yang saat ini sedang kita pelajari ya. Insya Allah tidak hanya pahala tapi curahan rahmat pun juga Allah turunkan ya. Kita baca lagi Pak. Dan diturunkan kepadamu dan diturunkan dari sebelummu dan
akhirat mereka ya yakin. Jadi kata Allah, cirinya orang muttaqin ini selain mereka orang yang beriman pada yang gaib dan juga mendirikan sholat serta merizkikan, menyisihkan sebagian hartanya yang Allah berikan dibagikan pada orang lain. Mereka juga orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Jadi kalau kita mengaku orang yang bertakwa, maka harus percaya sepenuhnya pada Al-Quran. Dan juga wama unzila min qablika, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, dan juga suhuf-suhufnya yang tidak Allah berikan kitab. Nabi dan rasul yang Allah berikan kitab kan hanya ada berapa? 4. Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud. Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa. Injil Allah berikan kepada Nabi Al-Quran sendiri Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Lah nabi-nabi yang lain yang Allah tidak berikan kitab diberi suhuf seperti Nabi Ibrahim, termasuk juga Nabi Musa, selain diberi Taurat diberi suhuf seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Kata Allah dalam suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa. Apa bedanya Pak antara kitab dengan suhuf? Kalau kitab ini sudah tercover, kalau suhuf itu masih berupa lembaran, sekalipun isinya sama kadang. Tebal juga Pak. Kayak kita bikin skripsi tapi belum di cover. Nah itu namanya suhuf, berupa lembaran. Tapi kalau kitab dia sudah ada covernya seperti Al-Quran. Ya, cuman bedanya itu Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain penurunannya tidak sama. Kalau Al-Quran itu melalui 2 proses. Proses pertama dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya, kemudian yang kedua dari Sama'ud Dunya ke Rasulullah diperinci, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah sehingga Al-Quran itu diturunkan itu sampai lamanya itu 22 tahun. Ya. Tapi kalau dari Lauh Mahfud itu ke Sama'ud Dunya, dia satu kitab Al-Quran, ya, secara sekaligus. Tapi kalau kitab Taurat, Injil dan Zabur itu langsung dari Lauh Mahfud kepada yang bersangkutan. Nabi Musa Tauratnya diberikan di Bukit Tursina. Nabi Isa dengan Injilnya diberikan di Bukit Tin, ya, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kan di situ bercerita tempat-tempat yang istimewa kan ya, yaitu yang bersejarah. Ada 4 tempat. At-tin, Az-zaitun, Tursinin dan hadzal balad, kata Allah. Negeri ini yaitu Mekah, kan ya, seperti itu. Kemudian begitu juga Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Itu. Jadi maksudnya Allah di sini bima unzila ilaika, yaitu Al-Quran. Kita harus percaya pada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Dan yang kedua itu wama unzila min qablika, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu seperti yang kami sampaikan tadi. Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun. Tidak hanya berhenti di sini tapi juga meyakini akan adanya hari akhir, kan ya. Bahkan Allah selalu bawa ini. Kata Allah, orang beriman pada Allah dan juga beriman pada hari akhir. Karena terkadang ada orang yang beriman pada Allah tapi tidak percaya kepada hari akhir, kan ya. Bahkan nanti hari akhir itu dianggapnya sebagai dongeng saja. Nah, maka itu tidak boleh, kan ya. Kalau kita ini menjadi orang muttaqin, harus percaya kepada Allah dan juga pada hari akhir. Hari akhir ini hari berakhirnya kehidupan manusia dan juga akan bertanggungjawabkan segala amalnya nanti di hadapan Allah.